Negara Afrika Timur Ethiopia saat ini sedang membangun bandara yang akan menjadi yang terbesar dan kemungkinan paling penting di seluruh Afrika. Maskapai Ethiopian Airlines pada hari Sabtu secara resmi memulai proyek konstruksi senilai 12,5 miliar dolar. Kita semua sudah akrab dengan bandara. Bandara adalah bagian penting dari cara kerja dunia modern. Dan di zaman sekarang ini, mudah sekali bagi kita untuk menganggapnya sebagai hal yang biasa. Namun, bandara dapat berfungsi lebih dari sekedar menyediakan tempat bagi pesawat untuk mendarat. Bahkan, bandara bisa sepenuhnya mengubah sebuah negara. Potensi perubahan seperti itu kini mulai terlihat di Cakrawala bagi 135 juta orang yang tinggal di Ethiopia. Pada tanggal 10 Januari 2026, peletakan batu pertama dilakukan untuk proyek senilai 12,5 miliar dolar. Ini yang akan menjadikan wilayah Oromia di negara itu sebagai rumah bagi bandara terbesar di Afrika pada tahun 2030. Kapasitas penumpangnya akan lebih dari 4 kali lipat dibandingkan bandara terbesar di negara itu saat ini. Dan jika berhasil, hal ini bisa mengubah negara Afrika yang letaknya di bagian tengah benua ini menjadi pusat utama di panggung global. Kami akan mendarat di Afrika Timur untuk meneliti apa saja yang terlibat dalam proyek bandara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dan seperti apa bentuknya yang bisa kita harapkan. Bergabunglah bersama kami saat kami menjelajahi keajaiban rekayasa dan geopolitik yang kini sedang berlangsung. Dikenal sebagai Bandara Internasional Bishoftu, maskapai Ethiopian Airlines didirikan pada pertengahan tahun 1940-an. Para pemimpin saat itu melihatnya sebagai alat modernisasi dan integrasi negara, dengan fokus utama pada perjalanan udara domestik. Sebagai solusi untuk jalan dan medan Ethiopia yang terjal, sulit untuk tidak mengagumi ambisi besar mereka. Dan mereka segera mendapatkan hasilnya. Dengan bermitra dengan Trans World Airlines, yang saat itu merupakan salah satu maskapai terbesar di Amerika Serikat, Ethiopian Airlines berhasil menjadi maskapai penerbangan jarak jauh. Jauh lebih unggul dibandingkan maskapai lain di benua Afrika. Dan bahkan hingga hari ini, mereka tetap mendominasi. Pada tahun fiskal 2024-2025, Ethiopian Airlines melaporkan pendapatan sebesar 7,6 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Maskapai ini melayani 19 juta penumpang, yang merupakan peningkatan tahunan sebesar 11%. Maskapai ini melayani 155 tujuan penumpang dan 68 tujuan kargo secara global di Afrika, Eropa, Asia, Amerika, dan Timur Tengah. Dengan menggunakan armada sekitar 160 pesawat, sebagian besar merupakan pesawat berbadan lebar Airbus dan Boeing. Hal ini menjadikannya maskapai terbesar di Afrika jauh melampaui yang lain. Namun, sebagian besar dari 19 juta penumpang tahunan tersebut semuanya bepergian melalui Bandara Bole. Di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, bandara yang sama telah menjadi pusat utama Ethiopia sejak tahun 1962. Dan meskipun telah mengalami beberapa renovasi besar selama bertahun-tahun, Bole semakin menghadapi keterbatasan fisik seiring Ethiopian Airlines dan Ethiopia secara keseluruhan terus berkembang. Pada tahun 1962, Addis Ababa hanya sebesar sebagian kecil dari ukurannya saat ini. Dulu, kota ini hanya berpenduduk sekitar 500.000 jiwa. Sekarang telah menjadi ibu kota yang ramai dengan hampir 6 juta penduduk. Bandara Bole terletak hanya beberapa kilometer di luar pusat kawasan perkotaan yang padat ini. Bandara ini saat ini hanya mengandalkan satu landasan pacu, dengan kapasitas terbatas untuk terminal tambahan, taxiway, atau fasilitas kargo. Selama bertahun-tahun, Ethiopian Airlines dan pemerintah federal telah melakukan segala upaya untuk memperluas lokasi ini dengan renovasi dan peningkatan. Namun hal ini hanya bisa dilakukan sampai batas tertentu. Dan pada pertengahan 2020-an, batas maksimalnya kurang lebih telah tercapai. Saat ini, Ethiopian Airlines adalah maskapai global, namun pusat operasinya kini semakin sering mengalami kemacetan, penundaan, dan berbagai keterbatasan lainnya. Sebanyak apapun reorganisasi cerdas atau perubahan jadwal, itu tetap tidak akan bisa menyelesaikannya. Lahannya memang terlalu kecil, namun seberapapun mahal atau menakutkannya, hanya ada satu solusi untuk menjaga maskapai terbesar di Afrika tetap berkembang, yaitu membangun bandara yang benar-benar baru. Inilah Bishoftu, yang terletak sekitar 40 km tenggara Addis Ababa di wilayah dataran tinggi Oromia. Lokasinya sendiri adalah elemen pertama dari strategi tersebut. Kota resor tepi danau Bishoftu berada di ketinggian 1.920 meter di atas permukaan laut. Percaya atau tidak, itu berarti kota ini sebenarnya berada lebih rendah dari Addis Ababa, yang dengan ketinggian sekitar 2.450 meter, merupakan salah satu ibu kota tertinggi di dunia. Hasilnya adalah iklim dataran tinggi subtropis dengan suhu yang sejuk sepanjang tahun dan cuaca yang ideal untuk performa pesawat terbang. Bishoftu juga relatif datar, belum banyak dibangun dan jauh lebih sedikit terhambat oleh perluasan kota. Jadi meskipun letaknya cukup dekat dengan pusat kota, Bishoftu menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki bandara lama Bole, yaitu ruang untuk berkembang. Dan Ethiopian Airlines Group, konglomerat milik negara yang memimpin proyek ini, langsung memanfaatkan ruang tambahan itu dengan baik. Alih-alih,
Satu landasan pacu seperti BOL, Bishof 2 akan memiliki 4 landasan pacu paralel, terminal kargo yang jauh lebih besar, dan kapasitas untuk melayani bukan 20 juta penumpang seperti BOL, tetapi 110 juta penumpang per tahun, serta memindahkan hampir 4 juta ton kargo. Anggaran untuk bandara baru ini adalah 12,5 miliar dolar Amerika Serikat. Luar biasanya, jumlah ini hampir setara dengan 10% dari PDB nasional Ethiopia. Ethiopian Airlines bertanggung jawab atas sekitar 20 hingga 30% dari pendanaannya. Sisa 60 hingga 70% berasal dari grup Bank Pembangunan Afrika dan pemberi pinjaman internasional dari Timur Tengah, Eropa, dan Tiongkok. Amerika Serikat juga telah berjanji memberikan dukungan, meskipun rincian tentang bentuk dukungan tersebut belum diumumkan. Meskipun terdengar sangat ekstrim, sebenarnya hal ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antara tahun 2011 dan 2023, Ethiopia membangun bendungan Renaissance besar Ethiopia, pembangkit listrik tenaga air terbesar di Afrika, dengan biaya sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, berbeda dengan Bishof 2, bendungan tersebut menerima 91% pendanaannya dari anggaran negara. Sementara warga dan komunitas diaspora membeli obligasi dan memberikan kontribusi sukarela. Bendungan ini menjadi simbol persatuan nasional, membuat rakyat Ethiopia merasa bahwa mereka turut serta dalam menciptakan sumber listrik yang akan mereka nikmati bersama. Bandingkan hal ini dengan membangun pusat perjalanan internasional di pinggiran kota, yang biayanya hampir 2 kali lipat dan sebagian besar didanai oleh pihak luar. Dan Anda bisa melihat betapa berbedanya proyek Bishof 2 sebenarnya. Ini bukan proyek besar pertama di Ethiopia, tetapi ini adalah proyek besar global murni pertama di negara itu. Dengan tujuan tidak hanya bertahan di masa sekarang, tetapi juga berkembang secara geopolitik di masa depan. Skala relatif dari proyek ini menunjukkan betapa pentingnya proyek ini dan seberapa besar dampak yang bisa ditimbulkannya. Pemerintah Ethiopia dari semua indikasi benar-benar bertaruh besar pada hal ini. Kesan itu semakin kuat ketika Anda melihat beberapa desainnya. Kelompok arsitektur yang berbasis di Inggris, Zaha Hadid, yang dinamai sesuai nama mendiang arsitek Irak Inggris yang mendirikannya, memimpin proyek kolosal ini. Kelompok yang sama juga bertanggung jawab atas Bandara Internasional Beijing Daxing dan Bandara Internasional Sydney Barat. Mereka juga sedang mengerjakan terminal baru di Bandara Vilnius di Lithuania. Menurut spesifikasi terbaru, Bandara Internasional Bishof 2 pada tahap pertamanya akan memiliki terminal seluas 660.000 meter persegi dan 2 landasan pacu, melayani maksimal 60 juta penumpang per tahun. Tentu saja ini akan berkembang menjadi 4 landasan pacu dan 110 juta penumpang per tahun pada tahap-tahap berikutnya, bersama dengan tempat parkir untuk 270 pesawat di masa mendatang. Beton dan baja yang digunakan untuk struktur modular bandara akan diproduksi secara lokal, dan bandara ini juga akan terhubung ke Addis Ababa dan bandara lama melalui kereta api berkecepatan tinggi. Menurut Zaha Hadid Architects, inspirasi estetika untuk desain bandara ini berasal dari keragaman etnis yang luas di Ethiopia, serta lembah celah besar di mana salah satu bagiannya melewati Ethiopia dan membentuk apa yang disebut para peneliti sebagai tempat kelahiran umat manusia. Untuk merepresentasikan lembah celah besar, terminal akan memiliki sumbu utama yang besar. Di sekitarnya terdapat sayap-sayap terminal dengan berbagai palet warna dan tema untuk mewakili keberagaman. Bandara ini juga dibangun dengan fokus utama pada kemudahan transit serta kenyamanan dan akomodasi secara umum, dengan tujuan meminimalkan kebutuhan penumpang transit untuk keluar dari bandara. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Ethiopian Airlines menangani jumlah transfer penerbangan yang sangat tinggi. Dan tentu saja, jumlah ini hanya akan terus bertambah seiring waktu. Tujuan dari desain Zaha Hadid adalah memungkinkan 80% dari seluruh penumpang transit untuk naik penerbangan lanjutan mereka tanpa harus keluar dari bandara. Hal ini sebagai konteks sebenarnya bukan sesuatu yang revolusioner, tetapi menempatkan Bishof 2 sejajar dengan bandara-bandara hub global papan atas lainnya seperti Dubai, Doha, Istanbul, Singapura, dan sebagainya. Fasilitas makan, fasilitas luar ruangan, dan bahkan hotel di area steril bandara semuanya telah disiapkan untuk Bishof 2 demi membuat transit penumpang semulus dan sekelas dunia mungkin. Sementara itu, teknologi dan teknik seperti peneduhan dari sinar matahari, panel fotovoltaik, dan ventilasi alami semuanya akan berkontribusi pada harapan Bishof 2 untuk meraih sertifikasi LEED Gold dari Dewan Bangunan Hijau AS Serikat. Semua itu terdengar dan terlihat cukup bagus. Tapi apa sebenarnya arti pembangunan seperti ini bagi masyarakat Ethiopia? Dan dalam hal itu, seberapa besar kemungkinan proyek ini benar-benar selesai dan potensinya bisa terwujud? Pertanyaan-pertanyaan ini penting bukan hanya bagi masyarakat Ethiopia, tetapi juga bagi proyek itu sendiri. Belum lagi maskapai penerbangan dan siapapun yang mungkin mendapat manfaat dari layanannya.
Di masa depan yang semakin mengglobal, menurut Dana Moneter Internasional, Ethiopia dinilai berada dalam kesulitan utang atau utangnya tidak berkelanjutan akibat gagal membayar Eurobond yang sudah jatuh tempo sejak Desember 2023. Fakta bahwa proyek Bandara Bishoftu sebagian besar didanai oleh pemberi pinjaman luar negeri, seperti yang telah dibahas sebelumnya, hanya menambah besarnya risiko yang dihadapi. Bandara besar umumnya menciptakan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung, serta pertumbuhan lokal karena munculnya berbagai layanan di sekitar bandara itu sendiri. Namun, apakah Bishoftu akan menciptakan ekosistem lapangan kerja yang besar atau tidak, sangat bergantung pada kebijakan pendukung dan perluasan kota yang lebih luas. Dan dengan kondisi saat ini, kita harus bisa mengintip ke dalam pikiran para pejabat Ethiopia untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang masa depan. Mengenai hal itu, kita berharap kebutuhan tersebut diakui, cepat atau lambat. Namun, di tengah situasi keuangan negara saat ini, peluangnya mungkin tidak sepenuhnya menguntungkan. Jika bandara tersebut berhasil mencapai tujuannya menjadi pusat perjalanan paling penting secara geopolitik di Afrika, hal ini akan memberi Ethiopia daya tawar yang besar, yang dapat berujung pada kemakmuran baru bagi rakyat Ethiopia. Namun ada banyak jika yang terlibat dalam hal ini, dan berbicara tentang jika biaya membengkak, atau jika kinerja kargo, lapangan kerja, dan pertumbuhan penumpang mengecewakan, atau jika industri penerbangan global mengalami penurunan. Selama tahun-tahun pembayaran kembali, salah satu atau semua faktor ini bisa mengubah Bandara Bishoftu menjadi pengganda utang, bukan sebaliknya. Jadi, berdasarkan semua yang telah kita bahas sampai saat ini, berikut 3 proyeksi yang masih bersifat tentatif tentang akan menjadi apa Bandara Internasional Bishoftu di masa depan. Pertama, skenario terbaik. Ini adalah skenario di mana semuanya berjalan sesuai rencana. Bandara Bishoftu dibuka sesuai jadwal dan sebuah kota bandara yang terkelola terbentuk dengan jenjang pekerjaan yang nyata. Hal ini akan menjadikan bandara tersebut sebagai pilar reformasi Ethiopia. Ini sebenarnya cukup realistis, terutama jika Anda mempertimbangkan fakta bahwa maskapai Ethiopian Airlines sudah berkembang cukup pesat, dan Bishoftu dalam arti tertentu hanyalah solusi untuk mengakomodasi pertumbuhan yang sudah ada tersebut. Namun, skenario ini masih jauh dari kata pasti. Skenario lain yang lebih moderat adalah tanggal penyelesaiannya diperpanjang, dan Bishoftu akhirnya dibuka, tetapi dengan biaya yang meningkat. Tekanan pada bandara BOL sangat berkurang dan Ethiopian Airlines dapat terus berkembang. Namun manfaatnya sangat terpusat dan mungkin secara umum kurang mengesankan. Dengan masyarakat pedesaan Ethiopia hampir tidak merasakan dampaknya jikapun ada. Inilah yang menurut penelitian sering terjadi dalam pembangunan berbasis bandara. Singkatnya, keberhasilan yang tidak merata. Lalu tentu saja ada skenario terburuk. Sayangnya, sangat mudah membayangkan seperti apa jadinya hal ini. Proyek ini bisa saja mengalami penundaan yang tak terduga. Hambatan bisa mengganggu pendanaan. Ketidakstabilan politik bisa muncul kembali. Penumpang dan kargo, karena satu dan lain hal, bisa saja tidak mencapai proyeksi saat ini. Semua ini adalah risiko umum dalam mega proyek dimanapun di dunia. Meski begitu, pada akhirnya mustahil untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Siapapun yang mengagumi inovasi berani dan pengembangan infrastruktur yang dramatis, pasti akan mengagumi sifat berisiko tinggi dan imbalan tinggi dari Bandara Internasional Bishoftu. Untuk sebuah negara yang telah melewati begitu banyak hal dalam beberapa dekade terakhir, akan sangat meremehkan ketangguhannya jika mengatakan bahwa Bishoftu adalah momen penentu bagi Ethiopia. Namun, potensi keuntungan dan kerugiannya sama-sama sangat besar. Tahun-tahun mendatang, saat kita mendekati 2030, akan mengungkapkan nasib proyek ini. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mendukung sepenuh hati agar proyek ini sukses besar. Terima kasih telah menonton. Kami harap Anda menikmati videonya. Beritahu kami pendapat Anda tentang proyek Bandara Bishoftu di Ethiopia. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe untuk lebih banyak konten seperti ini di masa mendatang. Sampai jumpa di lain waktu di Looking For.